Nah, hari ini tanggal 4 November kita akan belajar bersama mengenai sistem bilangan real. Itu ya. Nah, sebenarnya sistem bilangan real itu udah sempat kita bahas ya. Bilangan real itu di sesi pertama mengenai kelompok atau himpunan bilangan. Ada yang masih ingat himpunan bilangan real itu apa? Boleh tulis di kolom chat. Lupa katanya. Ada yang tahu himpunan bilangan real itu apa? Himpunan semua bilangan yang dapat direpresentasikan pada garis bilangan, gitu Bu. Semua bilangan yang bisa direpresentasikan dalam eh, garis Garis bilangan. bilangan. Contohnya bilangannya berapa? Eh, 0, Mm-mm. Seingat saya gabungan. Mm-mm. 0, 5, 3, 14. Oke. Kalau 0,349 itu bilangan real nggak? Bukan. Bukan. Gabungan antara bilangan rasional dan irasional. Nah, Itu bilangan bilangan real, bilangan real Bu. bilangan real. Nah, yang kemarin kita kan belajar ini ya. eh, Sesi satu ini coba saya scroll ke bawah. Nah, ini nih, ya kan? Kemarin kan kita membahas ini. Ternyata bilangan real itu teman-teman yang terdiri dari himpunan bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi kalau tadi saya tanya 0,349 itu bilangan real atau tidak, itu merupakan bilangan real, di mana lebih khusus dia merupakan bilangan irasional. Gitu. Nanti ada lagi namanya himpunan bilangan imajiner, ada himpunan bilangan kompleks. Kalau dari mungkin teman-teman sistem informasi istilahnya float ya, kalau dalam sintaks ya, gitu. Gitu ya, aman ya. Jadi bilangan real itu merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Atau bisa juga disebut sebagai float. Oke, kita lanjut masuk ke sesi kedua ini tentang sistem bilangan real. Dalam hal ini, sistem bilangan real kita bagi dalam beberapa sub pokok, ada medan bilangan real, kemudian urutan bilangan real, terus bagaimana sifat-sifat bilangan real itu sendiri. Terlihat ya slide saya, teman-teman? Ya, Ibu. Oke. Ya. Oke. Nah, di sini dalam hal medan dan urutan bilangan real, himpunan bilangan real ini didefinisikan terdapat operasi penambahan dan perkalian yang tertutup. Maksudnya bagaimana? Jika terdapat operasi penambahan atau perkalian, maka hasil dari operasi itu ada dalam bilangan real itu sendiri. Gitu. Nah, dapat dikatakan bahwa operasi penambahan dan perkalian itu memenuhi sifat aksioma medan atau lapangan bilangan real. Berikut terdapat operasi yang memenuhi sifat aksioma medan atau lapangan bilangan real. Nah, sifat-sifat tersebut apa saja? Berikut ada pertama, sifat komutatif begini.
Jadi mau X tambah Y atau Y tambah X itu sama saja nanti hasilnya, kemudian baik penambahan maupun perkalian. Kemudian untuk sifat asosiatif, jadi ini dikelompokkan gitu ya teman-teman, lebih mudahnya. Di sini sifat asosiatif dikelompokkan di sini eh sorry, X tambah Z-nya dioperasikan terlebih dahulu, kemudian kalau yang perkalian di sini dikelompokkan Y dengan Z atau X sama dengan X dengan Y itu menghasilkan nilai yang sama nantinya. Kemudian kalau sifat distributif ini justru dipecah atau disebar gitu. Dari X kali Y ditambah Z, kemudian dilakukan sifat distributif, yaitu dengan X kali Y dulu dioperasikan, kemudian X dengan Z di sini. Nah, ada perbedaan dalam unsur identitas dalam penambahan dan perkalian. Kalau penambahan, unsur identitasnya itu 0, sedangkan untuk perkalian, unsur identitasnya itu 1. Maksudnya gimana? Jika dalam operasi penambahan, ketika bilangan apapun itu dioperasikan dengan 0, maka menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, dalam perkalian, unsur identitasnya itu 1. Maksudnya, setiap bilangan real dalam hal ini dioperasikan dengan atau dikalikan dengan unsur identitas yaitu 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Itu maksud dari unsur identitas. Nah, kemudian ada unsur inverse atau kebalikan. Kebalikan dalam hal ini ketika operasi penjumlahan yaitu negatif X. Gitu ya. Kenapa? Ketika suatu bilangan dioperasikan dengan inverse-nya akan menghasilkan suatu unsur identitas, yaitu 0 untuk operasi penjumlahan atau penambahan. Kemudian untuk unsur inverse operasi perkalian yaitu X pangkat min 1 atau 1 per sorry, atau 1 per X di sini. Ini ya. Maka karena apa? Karena ketika suatu bilangan real dalam hal ini X, kita kalikan dengan satu atau kebalikannya atau unsur inverse-nya akan menghasilkan unsur identitas atau 1. Begitu. Nah, untuk sifat aksioma medan bilangan real di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Ataukah aman? Unsur inverse. Mas Mufid boleh diulangi? Oke. Unsur inverse maksudnya adalah ketika terdapat suatu bilangan real, kita operasikan dengan unsur inverse-nya, itu akan menghasilkan unsur identitasnya. Misalkan, saya kasih contoh ya teman-teman. Apakah ini terlihat whiteboard saya? Tidak, Bu. Tidak ya? Kelihatan. Oke, saya stop share dulu. Oke. Misalkan tadi kita berbicara unsur identitas dan unsur inverse ya. Unsur inverse dari perkalian. Bentar ya. Oke, teman-teman jangan ini dulu ya. Oke, saya ganti whiteboard deh. Yang ini terlihat ya. Terlihat, Ibu. Oke.
Sebentar. Tadi pertama, kenapa warnanya seperti ini ya? Oke, terlihat ya. Pertama tadi ada unsur identitas. Kemudian yang kedua, unsur inverse atau kebalikan. Unsur identitas itu ada dua, teman-teman. Unsur identitas itu ada 0 dan ada 1. 0 itu untuk penambahan. Kemudian 1 ini untuk perkalian. Saya bilang tadi unsur inverse itu kebalikan, maksudnya gimana? Untuk setiap X itu anggota bilangan real, ketika kita operasikan si X ini, X kita tambahkan dengan unsur inverse-nya, dalam hal ini adalah negatif X, itu akan menghasilkan unsur identitasnya, yaitu 0. Kemudian jika X itu kita operasikan inverse-nya itu dengan kita operasikan X dengan unsur inverse-nya, dalam hal ini 1/X akan menghasilkan 1 atau unsur identitas perkaliannya. Contohnya apa? Contohnya, kita punya 2. 2 ini anggota bilangan real kan? Nah, 2 ini kita operasikan 2 dengan negatif 2. Kan menghasilkan 0. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan 1/2. Akan menghasilkan 1 dong. Pertanyaan saya, unsur inverse dari 2 ini berapa? Unsur inverse dari 2 ini berapa, teman-teman? Oke, mungkin teman-teman boleh di-mute dulu ketika saya menjelaskan ya, takut teman-teman yang lain 0. Nah, unsur inverse dari 2 ini untuk operasi penambahan berapa, teman-teman? Unsur inverse untuk 2 dalam operasi penambahan. Berapa? 0, Bu. Unsur inverse. Kemudian unsur inverse untuk 2 dalam operasi perkalian. 1, Bu. 1, Bu. 1. 1 kan tadi unsur identitas namanya. Hmm? 0101. Nah, ada yang benar nih. Amazia Wongko. Jadi unsur inverse untuk 2 dalam operasi penambahan di sini adalah negatif 2. Sedangkan unsur inverse 2 dalam operasi perkalian adalah 1/2. Nggak tahu siapa yang Kenapa? Karena ketika 2 ini dia dioperasikan, juga baru tahu kok. 2 ini dioperasikan, Nanti aja kalau mau kece baru sini. 2 dioperasikan dengan negatif 2 akan menghasilkan 0. Kemudian 2 dikalikan dengan setengah akan menghasilkan 1. Maka negatif 2 di sini
itu adalah unsur inverse. Kemudian setengah di sini unsur inverse juga untuk operasi perkalian. Sampai di sini bisa nggak membedakan teman-teman unsur inverse untuk penambahan maupun perkalian? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Saya kasih Bu, saya pertanyaan. ada pertanyaan. Boleh. Berarti kalau begini, apakah setiap bilangan yang di pangkat -1 hasilnya 1, Bu? Setiap bilangan yang Dipangkatkan -1 hasilnya 1. tidak dong. Coba kalau 2, sebentar. 1000 pangkat -1. Apakah hasilnya 1? 0 ya? Gimana teman? Hasilnya 0? Bukan, Bu. 1000 pangkat -1 itu artinya 1/1000. Ya, 2 pangkat -1 itu artinya 1/2. 2 pangkat -2 itu artinya berapa? 1. Hmm? 1. 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2. Atau 1/4. Jadi inverse itu adalah kebalikannya. Atau kebalikan itu pangkat -1. Nah, saya tanya, kalau pangkat -1 itu kan kebalikan teman-teman. Kalau pangkat 0, ini hasilnya berapa? 0. 1. 0 apa 1? 1. 1. 1. 1 hasilnya ya. Satu. Oke, 1. hasilnya 1, betul. Satu. Oke, 1, oke. Selanjutnya saya mau bertanya, berapa unsur inverse dari 5 dari -5 untuk operasi penambahan dan perkalian? Berapa teman-teman? Untuk penambahan 0, Bu. Untuk penambahan 0. Untuk perkalian 1. Tambahan 0, Bu, berkalian 1. Dulu berapa unsur? unsur inverse tadi apa? Unsur inverse itu kan kebalikan. Kebalikan itu maksudnya ketika bilangan -5 ini dioperasikan dengan unsur inverse itu akan menghasilkan 0 untuk operasi penambahan. Nah, cara mencarinya -5 itu kita tambah berapa? -5. Misalkan kita tambah A di sini. Tambah 5. Ini akan menghasilkan 0. Maka A itu berapa? A itu adalah 0 ditambah 5. Sama dengan 5. 5. Kemudian ini untuk operasi penambahan. Lalu untuk operasi perkalian, -5 kita kalikan dengan 1 per Pangkat -1. A atau B gitu ya. Sama dengan 1. Sama dengan 1, betul. Atau -5 per B sama dengan 1. Bisa kita tulis di sini -5 sama dengan B dikali 1. Atau B sama dengan -5 5. negatif 5. Per 5, Bu. Negatif 1/5. 1/5, Bu. Negatif 5. Per 5. Yo, gimana?
Negatif 1/5. Berarti 5/1. 1/5, Bu. 1/5. Negatif Nega- 1/5. Negatif 5/1. Negatif. Negatif 1, 1/5. 5. 1/5. 5/1 atau negatif 5. Oke, ini B-nya memang bertemu dengan negatif 5, tapi inverse di sini yang saya tanyakan itu adalah inverse di sini adalah 1 per B ini. Maka inverse-nya itu 1 per negatif 1/5. iya betul. Lagi ya. Lagi, Bu, lagi. Berapa unsur inverse dalam operasi perkalian dari nomor 1 negatif 7, yang kedua 1/3, yang ketiga negatif 2/3. Operasi perkalian. Operasi sepertiga itu nomor 1 7, nomor 2 itu 3, nomor 3 itu 6. Ada yang sudah bisa? Sorry. Ada yang belum bisa? Belum Belum. mengerti, Bu. Belum, Bu. Padahal saya harapannya sudah bisa. Jadi kan lanjut. Belum ya? Oke, kalau belum kita cek ya, teman-teman ya. Ya. Yang bagi yang sudah Ya, bisa Bu. nggak apa-apa, dengerin dulu, oke? 1/7. Bentar. Ini di sini kasusnya kita operasi perkalian ya. Nomor 1. Oh, sorry. Kepencet. Negatif 7 kita operasikan dengan A misalkan itu akan menghasilkan 1. Nah, A di sini ini adalah unsur inverse. Ya, perhatikan di sini. A ini adalah unsur inverse. Ya. Maka untuk mencari A gimana? Untuk mencari A, kedua ruas ini saya bagi dengan negatif 7. Maka kita punya 1 dibagi dengan negatif 7. 7. Sehingga unsur inverse dari negatif 7 itu adalah 1 per negatif 7. 7. Mari kita buktikan. Jadi kalau negatif 7 kita kalikan dengan negatif 1/7, apakah menghasilkan 1? Ya. Ya, karena di sini kita punya negatif 7 dibagi dengan negatif 7 akan menghasilkan negatif 1. 7. 1. Terbukti ya? Ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua tadi 1/3. 1/3. 3 ya, Bu ya? 3. 1/3 dalam hal ini unsur inverse saya adalah C. 1/3 kali C itu sama dengan 1. Kedua ruas saya kalikan dengan 3. Maka saya punya C sama dengan 1 kali 3. Sehingga unsur inverse saya adalah 3. 3. Oke, coba kita buktikan. 1/3 kali 3 sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1. Jadi unsur inverse-nya adalah 3. 3. 1. Oke, lanjut yang ketiga tadi negatif 2/3. Negatif 2/3. Oke. Yang ketiga
negatif 2/3 saya kalikan unsur inverse saya di sini adalah D. Kedua ruas saya kalikan berapa, teman-teman? Dikali. Atau tidak perlu dikalikan juga nggak apa-apa. Atau gini Dikalikan aja, Bu, bisa. biar langsung negatif 2D dibagi 3 sama dengan 1. Gini, Bu. Boleh. Negatif 2D sama dengan 1 kali 3. Maka kita punya negatif 2D sama dengan 3. 3. Sorry. Terus kita punya apa? Kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Kenapa? Biar si D ini cuma punya Habis D Positif. aja. Ya, biar apa? bisa min Biar dia sendiri. 3 min 2. Biar dia nggak punya koefisien atau dia sendiri. Sehingga kita punya di sini 3 dibagi negatif 2. Maka unsur inverse-nya adalah 3 min 2. Coba kita buktikan. Negatif 2/3 kali 3/min 2. Kita punya 6 negatif 2 kali 3. 3 kali Tiga. negatif 2 sama dengan min 6/min 6 6. sama dengan 1. 1. Gitu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sampai di sini masih bingung? Tidak. Jelas. Tidak. Jelas. Jelas. Ya, jelas, Bu. Jelas. Oke, kalau sudah jelas, lewat chat aja katanya teman-temannya. Nggak apa-apa, biar nggak ngantuk ya. Oke, kita lanjut ya. Sifat aksioma urutan. Di sini himpunan bilangan real itu juga dipisahkan oleh angka 0. Di sebelah kiri itu bernilai negatif, di sebelah kanan bernilai positif. Semakin ke kiri, maka akan semakin kecil atau semakin mendekati dengan negatif tak terhingga. Semakin ke kanan, bilangan itu semakin besar atau mendekati tak terhingga. Gitu. Nah, sifat aksioma urutan di sini ada 3 sifat aksioma urutan. 4, trikotomi, transitif, penambahan, pengalian. Maksudnya bagaimana ketika terdapat dua bilangan, yaitu di sini X dan Y. Kenapa kok X dan Y, teman-teman? Kenapa nggak A dan B? Boleh nggak kalau A dan B? Boleh nggak? Boleh. 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 Jadi nggak harus X dan Y ya. Jadi kalau teman-teman cerita, misalkan mau jelasin ke temennya nanti, oh ini harus X dan Y, kalau nggak X dan Y nggak boleh ini, gitu. Nggak boleh. P dan Q, C dan F, misalkan ini hanya pemisahan saja. Di sini X dan Y. Hanya berlaku salah satu hubungan. Salah satu hubungan. X kurang dari Y, X sama dengan Y, atau X lebih dari Y. Nggak bisa. Kedua bilangan itu berlaku dua. Maksudnya dia kurang dari, dia juga sama dengan. Itu tidak berlaku dalam hal ini. Kemudian yang kedua, sifat transitif. Sifat transitif di sini maksudnya jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X itu kurang dari Z. Itu. Kemudian ada sifat aksioma urutan penambahan. Ketika di sini ada 3 bilangan, X, Y, dan Z, X itu kurang dari Y, jika dan hanya jika, gitu ya, X ditambah Y kurang dari Y ditambah Z. Itu ya, ada karena X kurang dari Y, ketika kedua ruas ini kita tambahkan dengan bilangan Z, maka
nilai hubungan atau hubungannya pun tetap sama, yaitu kurang dari. Gitu. Kemudian kalau pengalian, kalau sifat aksioma urutan pengalian, kemudian ada dua di sini teman-teman. Jika Z itu lebih dari 0, kemudian Z kurang dari 0. Kalau Z-nya itu lebih dari 0, ketika tadi sifatnya X kurang dari Y, kemudian kedua ruas kita tambahkan Z, maka sifatnya itu sama, yaitu kurang dari. Hubungannya kurang dari. Kemudian ketika Z-nya kurang dari 0, kita operasikan dalam pertidaksamaan itu, maka akan menjadi terbalik di sini. Ya kan? Ini awalnya tadi kurang dari, lalu berubah menjadi lebih dari, karena tadi sifat yang kita operasikan adalah Z-nya kurang dari 0. Begitu. Nah, ini dalam garis bilangan, kalau X kurang dari Y, berarti X-nya di sebelah kirinya Y. Kalau Y-nya itu lebih dari, kalau X-nya lebih dari Y, maka X-nya ada di letaknya di sebelah kanan. Gitu. Nah, sampai di sini bingung atau aman? Aman, Bu. Masih bingung, Bu. Masih bingung? Bu. Bingung. Bingung, Bu, bingung. Langsung ke contoh aja, Bu. Oke. Coba saya buka whiteboard lagi. Nah, misalkan saya punya bilangan 2, 5, kemudian 11. Berarti kan ini 2 itu kurang dari 5 kan teman-teman? Ya kan? Nah, tadi berdasarkan sifat aksioma urutan itu, 2 ini kurang dari 5. Kemudian kalau saya operasikan kedua ruas ini dengan suatu bilangan. Dalam hal ini saya tambahkan dengan 3. Sorry. 5 juga ditambah dengan 3. Maka di sini 2 tambah 3 ini kita punya 5. Di sini ini kita belum isi ya hubungannya. 5 tambah 3 itu 8. Oh, ternyata hubungannya setelah setelah kita operasikan atau kita jumlahkan dengan suatu nilai, dalam hal ini 3, ternyata masih tetap kurang dari di sini. Sama seperti dengan sebelumnya gitu. Itu ya, ini contohnya. Contoh kasusnya tadi kan ini bentuknya, bentar saya crop dulu deh biar kebaca. Oke. Terlihat ya? Terlihat ya? Ya, Bu, terlihat. Oke. Nah, ini untuk sifat penambahan yang kedua. Hmm. Di sini yang penambahan, sifat penambahan. Nah, kalau sifat transitif yang kedua itu, karena ini 2 kurang dari 5, kemudian dan 5 itu kurang dari 11, maka 2 itu pasti kurang dari 11. Gitu. Ini untuk sifat transitif, teman-teman. Kemudian kalau sifat pengalian. Kalau sifat pengalian di sini misalkan saya punya Z-nya itu yang pertama itu lebih dari 0 ya. Di sini saya punya Z-nya 10. Saya kalikan karena tadi 2 kurang dari 5, saya kalikan 2 dengan 10,
kemudian 5 saya kalikan dengan 10. Gini, kurang kelihatan ya. Oke. 20, yang di sini 50. Maka di sini pertidaksamaannya tetap kurang dari ya. Kenapa? Karena di sini Z-nya itu lebih dari 10. Z-nya lebih dari 0. Jadi tetap pertidaksamaannya, yaitu kurang dari. Kemudian kalau Z-nya saya ubah menjadi negatif 1, karena tadi yang sifat yang keempat kan, yang kedua itu Z-nya kurang dari 0. Gitu ya. Maka 2 kurang dari 5 tadi saya kalikan dengan 2 kali negatif 1, kemudian 5 kali negatif 1. 2 kali negatif 1 itu akan menghasilkan negatif 2. 5 kali negatif 1 akan menghasilkan negatif 5. Ya, jadi negatif 2 sama negatif 5 itu lebih besar mana, teman-teman? Negatif Negatif 2. Negatif 2, Bu. Negatif 2, Bu. Lebih besar negatif 2. 2. 2. Maka ini tandanya berubah menjadi berkebalikan. Negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Nah, itu contoh dari sifat 4B. Nah, sampai di sini aman? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman. Aman, Bu. Oke, kalau sudah aman, kita lanjut materinya. Nah, pertidaksamaan diberi, ini gampang ya, pertidaksamaan diberi notasi seperti ini. Ini bacanya apa? Kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Kemudian ada persamaan. Kalau persamaan mesti notasinya adalah sama dengan. Sama dengan. Nah, perbedaan yang mendasar antara pertidaksamaan dan persamaan itu adalah himpunan penyelesaiannya. Kalau himpunan penyelesaian dari persamaan itu himpunan yang berhingga. Kalau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan itu berupa himpunan tak berhingga atau suatu interval. Himpunan berhingga itu bagaimana, teman-teman? Masih ingat nggak sesi 1 kemarin? Bukan kemarin ya, 2 minggu lalu. Apa perbedaan himpunan berhingga dan tidak berhingga? Izin jawab, Ibu. Himpunan berhingga yang ada batasnya, misal dari 1 sampai 5, kalau tidak berhingga itu nggak ada batasnya. Oke, jadi kalau berhingga itu ada batasan. Kalau tak berhingga itu tak ada batasan gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya, contohnya nih, contoh. Karena kalau matematika katanya kalau cuma materi itu nggak, kurang bisa dimengerti kalau tanpa contoh. Nah, di sini contoh penyelesaian untuk perbedaannya nih, pertidaksamaan sama persamaan. Yang pertama, kalau persamaan di sini persamaannya x kuadrat ditambah x negatif 2, x kuadrat tambah x min 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya gimana? Teman-teman bisa nggak menyelesaikan ini langsung seperti ini, bisa? Sudah bisa? Ini zaman SMA kalau nggak salah ya. Ada yang belum bisa menyelesaikan persamaan itu? Belum, lupa. Dulu lupa, sekarang nggak bisa, Bu. Oke. Nah, anggap saja di sini bisa dulu ya. Nanti saya jelaskan. Saya selesaikan dulu di contoh soal ini.
Anggap saja teman-teman tahu ini bagaimana menyelesaikan persamaan ini menjadi perkalian X plus 2, X min 1. Nah, ini artinya X1, kalau kita punya persamaan kuadrat, teman-teman, di sini kita punya dua penyelesaian. Kalau kita punya X pangkat 3, berarti kita punya 3 penyelesaian. Karena di sini X kuadrat, maka kita punya penyelesaian itu ada 2. Di sini anggap saja X1 dan X2. Ternyata X1-nya itu adalah negatif 2, X2-nya itu adalah 1. Jadi dia berhingga. Berhingganya apa? Oh, berhingganya ini loh. Penyelesaiannya tuh X2 dan X1 aja. Hanya X2, X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan 1 yang bisa menyelesaikan dari persamaan ini. Selain bilangan ini tidak bisa menyelesaikan persamaan ini gitu. Nah, ini lain halnya ketika pertidaksamaan, teman-teman. Di sini pertidaksamaannya adalah 2x min 4 kurang dari 0. 2x min 4 kurang dari 0, di sini kita bisa menyelesaikan. Kalaupun belum bisa, anggap saja sudah ini ya, teman-teman, nanti kita bahas. Penyelesaiannya itu adalah x min 2. Nah, X min 2 ini kan tak terbatas ya, atau tak berhingga. Bisa negatif 1, bisa negatif 1000, bisa negatif 0, bisa negatif 1,5, bisa 0 gitu ya. Bisa 1,9, maka ini bisa dikatakan bahwa penyelesaian dari pertidaksamaan itu tidak berhingga, sehingga bisa dinyatakan atau bisa direpresentasikan dalam garis bilangan. Garis bilangannya bisa ditulis seperti ini, karena X kurang dari 2, maka 2-nya ditulis di sini, lalu ini dibentuk kurung buka seperti ini. Karena apa? Karena di sini mungkin beda-beda ya, teman-teman, kalau masih ingat dulu bentuk penulisan garis bilangannya, yang kalau X kurang dari 2 atau nanti ada sama dengannya, nanti berbeda penulisannya. Nah, begitu. Selanjutnya kita bahas ya untuk bagaimana menyelesaikan si persamaan ini dan pertidaksamaan ini gitu ya. Atau mau lanjut? Mau Lanjut, dibahas? Bu. Dibahas, Bu, Bahas, dibahas. Bu, bahas. Lanjut, Bu. Oke. Bahas dulu katanya. Oke. Whiteboard. Tadi kita punya apa? X kuadrat min X min 2 ya? Oh, plus X. Nah, ini sebenarnya ada dua cara, teman-teman. Bisa cara yang langsung, ada bisa pakai rumus. Ada rumus ABC kalau saya dulu diajarin guru SMA ya. Kalau yang langsung, di sini kita buat dua kurung seperti ini. Pertama kita tulis X di sini. Tanda yang di belakang itu menyatakan bahwa tanda di sini itu sama atau tidak. Tanda yang di sini itu sama atau tidak. Kalau dia tandanya negatif, berarti tanda di sini itu tidak sama. Berarti plus dan min. Kalau tanda yang di belakang ini positif, maka tandanya bisa sama. Gitu. Nah, samanya positif atau negatif tergantung tanda yang ada di tengah. Kalau tanda di tengahnya positif, di sini positif, maka tandanya adalah positif dan positif. Nih contohnya. X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka tandanya di sini X plus suatu nilai ditambah X plus suatu nilai. Ini kalau tandanya seperti ini. Kemudian kalau bentuk lain misalkan negatif gini ya, BX plus C. Maka bentuknya jadi X min bilangan
X min bilangan. Gitu. Nah, itu bedanya. Nah, kita lanjut ke sini. Karena ini tandanya negatif, maka kita punya tanda berbeda, positif dan negatif. Nah, sekarang bagaimana mengisi angka di sini? Mengisi angka di sini itu adalah merupakan faktor dari bilangan yang paling belakang, yaitu 2 di sini. Faktor dari 2 itu apa? Faktor dari 2 itu bisa 1, bisa 2. Nah, bagaimana meletakkan 1 dan 2 ini, Bu? Faktor dari 1 dan 2 ini, faktor dari 2 yaitu 1 dan 2 ini kita operasikan sedemikian sehingga bisa menghasilkan angka 1. Angka 1 dari mana? Ini. Koefisien dari X di sini itu kan 1, teman-teman. Koefisiennya 1. Jadi, yang bernilai positif mana, yang bernilai negatif mana? Karena di sini menghasilkan 1, maka 2 yang dapat nilai positif atau operasi positif, kemudian 1 di sini negatif. Kenapa? Karena 2 dikurang 1 akan menghasilkan 1. Maka di sini kita punya penyelesaian dari persamaan X kuadrat plus X min 2 itu adalah X plus 2 dikali X min 1 sama dengan 0. Caranya untuk menentukan X-nya itu berapa? Dengan X plus 2 sama dengan 0, artinya X itu sama dengan negatif 2. Kemudian X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1 di sini. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Paham, Bu. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke yang tadi ya, yang pertidaksamaan. Pertidaksamaan tadi 2x min 4. 2x min 4 kurang dari 0. Gini ya. Cepat saya cek. Oke. 2x min 4 kurang dari 0, maka kita punya 2x kurang dari 4. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 2. Sehingga kita punya X kurang dari 2. Atau bisa juga himpunan penyelesaiannya ini kita tuliskan dalam penulisan himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari, X anggota bilangan real sedemikian sehingga X kurang dari 2. Atau bisa dalam bentuk kurung seperti ini. Kalau dia X kurang dari 2, maka dari negatif tak terhingga sampai 2. Bisa juga, bisa juga yang ketiga itu dalam garis bilangan ya. Misalkan di sini 2, kemudian kurang dari berarti kita ke sana. Gini, kalau saya nulisnya ya. Tapi di sini bentuknya lingkaran kosong. Karena apa? Karena dia kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Insya Allah. Oke. Bisa, Bu. Sedikit, Bu. Kalau bisa, saya lanjut ke materi yang tadi ya. Nah, selanjutnya kita punya nilai mutlak, teman-teman. Nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak itu didefinisikan atau dinotasikan dulu, ditulis ini menggunakan notasi seperti ini. Absolut, bisa juga disebut absolut. Kemudian, nilainya itu bagaimana? Didefinisikan mutlak A itu sama dengan positif A jika A itu lebih dari sama dengan 0.
dan didefinisikan sebagai negatif A jika A itu kurang dari 0. Contoh, untuk A sama dengan 3, maka nilai A-nya itu adalah 3. Untuk A sama dengan 3, maka nilai mutlaknya ya 3. Karena dia positif. Gitu. Kemudian untuk A kurang dari 0, contohnya di sini negatif 3, maka nilai mutlaknya itu adalah negatif dari A. Negatif 3 di sini. Kemudian untuk A-nya negatif setengah, karena dia negatif, maka nilai mutlaknya adalah negatif setengah. Itu negatif sama negatif kan jadinya positif ya, jadi positif setengah. Dari contoh 1 dan 2 terlihat bahwa nilai mutlak ini selalu bernilai positif atau 0. Begitu. Nah, sampai di sini tadi dari nilai mutlak bisa ya? Bisa, Bu. Aman ya? Aman. Aman, Bu, aman. Oke, kalau Aman. lanjut ke pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini kita punya 4 jenis pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, ketika nilai mutlak itu kurang dari A, itu artinya nilai A itu di antara nilai X. Sorry, maksudnya ketika nilai mutlak itu kurang dari A, maka nilai X itu dari negatif A sampai A. Kalau digambarkan garis bilangannya seperti ini, gitu ya. Kemudian ketika nilai mutlak itu lebih dari A, maka artinya X itu lebih dari A atau X kurang dari A. Garis bilangannya seperti ini. Kemudian ketika nilai mutlak X itu kurang dari sama dengan. Nah, ini bedanya dengan yang pertama tadi ada sama dengannya, teman-teman. Nah, mirip ya. Mirip di sini artinya X itu lebih dari sama dengan negatif A dan X itu kurang dari sama dengan A. Nah, bedanya di sini hanya sama dengan yang sifat pertidaksamaan yang pertama. Kemudian yang terakhir, pertidaksamaan nilai mutlak. Ketika nilai mutlak X itu lebih dari sama dengan A, maka artinya X itu lebih dari sama dengan A, atau X itu kurang dari sama dengan negatif A. Dalam garis bilangan, diperhatikan di sini teman-teman, kalau ada sama dengannya, maka bentuknya kurung siku, gitu ya. Berbeda dengan tidak ada sama dengannya, maka kurung terbuka. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Bu. Tidak, Bu. Aman? Aman, Bu. Oke, aman. Aman. Kalau aman, kita lanjut ke teorema nilai mutlak. Jadi si nilai mutlak ini udah masuk ke sifat-sifat bilangan real ya, teman-teman. Di teorema nilai mutlak, ketika kita punya A, B itu anggota bilangan real, kemudian ada operasi perkalian dalam nilai mutlak itu sama saja perkalian dari masing-masing nilai mutlak bilangan itu. Maksudnya, A kali B dalam nilai mutlak itu sama dengan kita cari nilai mutlaknya dulu, lalu kita kalikan dengan nilai mutlak B. Itu sama. Itu pun berlaku untuk operasi pembagian. Mau dioperasikan pembagian dulu, lalu dicari nilai mutlaknya, itu sama aja dengan kita cari nilai mutlak masing-masing, lalu kita operasikan pembagian. Tapi syaratnya adalah B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Ada yang tahu kenapa ada syarat B tidak boleh sama dengan 0?
Ada contoh pakai angka tidak, Bu? Ada nanti ya. Karena kalau B-nya itu 0 akan menjadi tidak terdefinisi. Betul kata Mas Supriyadi ya. Kalau 0 si B-nya itu 0 maka jadi tak terdefinisi. Maka tidak terdefinisi gitu ya. Oke, kemudian operasi A plus B itu dalam nilai mutlak kurang dari sama dengan operasi dari masing-masing nilai mutlak. Operasi penjumlahan dari masing-masing nilai mutlak A dan B. Itu juga berlaku ketika dikurangkan atau pengurangan dari A min B kemudian nilai mutlak akan kurang dari A ditambah dengan B. Sebentar. Saya cek. Oke. Kemudian yang kelima, ketika operasinya itu A min B. Jadi nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B itu sama dengan kurang dari pengurangan A min B kemudian dinilai mutlakan. Nah, sampai di sini sebelum masuk ke akar kuadrat, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak, Bu. Aman. Aman? Aman, Bu. Aman? Aman, Bu. Oke. Sebentar saya cek dulu. Aman, Bu. Oh ya benar. Kalau dibagi 0, ada yang bertanya teman-teman. Untuk penulisan himpunan penyelesaian, jika hasilnya X lebih kecil dari negatif 3 atau lebih besar dari 3, penulisannya ada yang tanya nih, coba saya. Contoh soal, ya pakai contoh angka katanya. Hmm. Ya, di sini ya. Oke. Kalau himpunan penyelesaian di X lebih kecil dari min 3 atau lebih besar dari 3, maka penulisannya adalah gitu ya. Jadi kalau X lebih kecil dari 3, maka kita tulis seperti ini. X kurang dari 3, oh lupa, himpunan penyelesaian. X kurang dari 3 atau X lebih besar dari 3. Kalau bentuknya seperti ini, maka ini artinya dan. Digabung gitu berlaku keduanya. Sedangkan kan di sini itu atau ya. Kalau seperti ini kita bentuk garis bilangan. Sorry, ini negatif 3 ya, Mas. Maka di sini negatif 3, di sini 3. Maka ini ke
ke sini bentuknya terbuka, kemudian ini ke sana bentuknya terbuka. Nah, kalau yang ditulis itu -3, misalkan dalam kasus ini -3 X kurang dari -3 atau X lebih dari 3 gini ya. Oh, X kurang dari 3. Ya, harusnya nulisnya seperti ini ya, Mas ya. X-nya itu kurang dari 3 dan X-nya itu kalau seperti ini ambigu penulisannya ya. X kurang dari 3, tapi X juga lebih dari 3. Jadi nggak memenuhi himpunan penyelesaiannya. Namun di sini saya akan menunjukkan apa perbedaannya ketika ini bentuknya himpunan penyelesaiannya seperti ini dan yang di atas. Kalau yang seperti ini, maka bentuknya adalah di tengah-tengah gitu, teman-teman. Jadi di tengah-tengah. Kalau X-nya X-nya lebih dari -3 dan X-nya itu kurang dari 3. Oke, begitu. Mas, Mbak apa Mas ya, Husnul Fikri ini. Aman ya? Sekarang mau kasih contoh Aman. mengenai misalkan saya punya X min 4 mutlak itu kurang dari 7. Itu ya, dari berdasarkan teorema bahwa jika ada bentuk teoremanya bunyinya seperti ini tadi ya. Saya crop aja deh biar clear. Bentar ya. Tadi saya punya teoremanya seperti ini ya. Oke. Nah, ini berarti berlaku pada sifat yang pertama, teman-teman. Sifat yang pertama ini. Bahwa X mutlak dari X kurang dari A, maka berlaku X lebih dari min A, X kurang dari A. Maka di sini kita punya min 7, kemudian itu si X min 4 lebih dari min 7 dan kurang dari 7. Nah, di sini kedua ruas dari pertidaksamaan saya jumlahkan dengan 4. -7 ditambah 4 lebih dari X min 4 ditambah 4 kurang dari 7 ditambah 4. Saya punya -3 kurang dari X kurang Dari lebih dari X kurang dari X, maaf. Kemudian kurang dari X kurang dari 11. 11. Gitu. Ini contoh sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak yang pertama. Nah, sampai di sini aman? Aman, Bu. Oke, Ibu, maaf mau tanya, boleh. kalau misalkan itu min 7 tambah 4, itu tuh harus selalu tambah 4 atau karena inverse dari min 4 itu? Nah, di sini itulah fungsinya kita pelajari inverse tadi ya. Di sini ini teman-teman tahu bahwa -4
Inverse dari negatif 4 itu adalah positif 4 di sini. Kenapa? Agar kita punya unsur identitas. Karena biar kita cuma punya X di sini. Biar kita dapat unsur identitas yaitu 0, maka kita jumlahkan si min 4 ini dengan unsur inverse-nya yaitu 4. Kalau di sini negatif 5, berarti kita jumlahkan dengan berapa? Dengan 5, karena unsur inverse-nya itu adalah 5. Agar apa? Agar kita bertemu dengan unsur identitas yaitu 0. Dalam hal ini karena penjumlahan. Seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pertidaksamaan yang akan kita selesaikan. Gitu, Mbak. Ya, Bu. Oke. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Ya, Bu. Oke. Kemudian saya mau kasih contoh kalau saya punya negatif negatif X ditambah 2 kurang dari sama dengan 4. Gini misalkan. Nah, berdasarkan sifat yang ketiga di sini teman-teman, maka saya bisa menulis di sini menjadi negatif 4 kurang dari sama dengan negatif X ditambah 2 kurang dari sama dengan 4. Kemudian kita operasikan dengan unsur inverse dari 2 yaitu negatif 2. Negatif X ditambah 2 min 2, 4 min 2. Jadi min 6 kurang dari sama dengan negatif X kurang dari sama dengan 2. Gitu. Tapi di sini teman-teman karena kan di sini kok negatif X ya, Bu. Boleh nggak nulis seperti ini? Kira-kira. Bisa. Bisa nggak ya? Kalau negatif X-nya seperti ini. Nggak bisa, bukan nilai mutlak selalu positif. Sebenarnya bisa aja, karena kan yang nilai mutlak tadi kan negatif X plus 2, jadi bukan negatif X-nya yang nilai mutlak gitu ya. Di sini kan kita mau mencari nilai X-nya, tapi kalau mau dibentuk biar positif kita kalikan dengan negatif 1 gitu. Negatif 1. Min 6 kali negatif 1, tapi ingat tadi berdasarkan sifat dari pertidaksamaan, kalau kita kalikan dengan yang kurang dari 0, maka pertidaksamaannya harus dibalik. Gitu ya. Nah, ini. Maka di sini kita punya 6 lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan 2. Negatif 2. Kalau dibentuk dalam garis bilangan, maka kita punya negatif 2 dan 6. Atau ini diubah bentuknya biar nggak bingung. Ini. Oke. Jadinya dari 2 sampai negatif 6. Tapi kurungnya kurung siku. Gini ya. Nah, begitu teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami?
Oke. Saya lanjut ke materi ya. Nah, setelah itu teorema sudah. Akar kuadrat. Dari bilangan real itu juga ada sifat akar kuadrat. Akar kuadrat itu bagaimana jika x kuadrat itu bilangan real positif, maka si x kuadratnya itu juga memiliki 2 akar kuadrat. Nah, ada akar kuadrat yang disebut akar kuadrat utama atau akar tak negatif, ada juga akar yang negatif. Contohnya, misalkan di sini kita punya x kuadrat sama dengan a kuadrat, maka akar kuadrat yang utama dalam hal ini yang tak negatif yaitu a. Kemudian akar kuadrat yang lain yaitu x2 di sini adalah negatif a. Atau dapat ditulis akar dari kuadrat itu adalah bilangan yang mutlak atau tak negatif di sini. Nah, contohnya bagaimana ketika kita punya x kuadrat sama dengan 16, maka akarnya itu bisa 4 atau bisa negatif 4. Tapi kalau dia bentuknya x sama dengan akar 25, maka hasilnya akan positif. Karena kalau akar kuadrat utama dalam contoh ini adalah tak negatif. Gitu. Nah, kalau bentuknya akar dari 11, ini kan bukan bilangan kuadrat, maka ya tetap saja ditulis akar 11 gini aja, tidak perlu karena tidak bisa difaktorkan lagi ya, karena bilangan prima. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Mas Rifki di sini, ini untuk simbol kurang dari dan lebih dari bisa nggak kalau di inverse? Jadi kalau di inverse itu kan bilangan ya, bukan operasinya. Unsur inverse itu dimiliki oleh suatu bilangan, bukan suatu operasi atau simbol ini. Begitu. Bu, boleh kasih contoh lain untuk akar kuadrat. Oke. Akar kuadrat. Tadi kita punya kalau x kuadrat sama dengan 25, maka x satunya itu bisa 5, bisa juga negatif 5, gitu ya. Tapi kalau x-nya itu akar 25, maka hasilnya cuma 5, teman-teman. Nggak bisa negatif 5, karena di sini adalah akar kuadrat. Dan di sini adalah bilangan kuadrat. Ada lagi, x kuadrat sama dengan 81. Maka x1-nya itu 9, x2-nya adalah negatif 9. Kenapa? Karena 9 kuadrat itu menghasilkan 81. Negatif 9 kuadrat juga menghasilkan 81. Gitu. Tapi, kalau x sama dengan akar 81 itu pasti 9. Kenapa? Karena akar 81 itu adalah 9 kali 9 di sini. Atau 9 kuadrat. Maka hasilnya 9. Dalam hal ini, dalam akar kuadrat itu tidak boleh bilangan negatif. Misalkan dibentuk negatif 9 kali negatif 9. Negatif 9 pangkat 2. Di sini hasilnya negatif 9. Nah, ini tidak boleh ya. Karena dalam hal ini, kalau bentuknya akar kuadrat itu selalu positif. Begitu. Maka ini tidak boleh. Nah, sampai sini aman? Untuk akar kuadrat, Aman, Bu. aman.
Insya Allah aman, Bu. Oke. Saya izin minum sebentar ya. Hmm. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang batas atas dan batas bawah untuk kelanjutan dari sifat-sifat bilangan real. Sifat-sifat bilangan real, batas atas memiliki batas atas dan batas bawah. Maksudnya gimana? Jika A ini adalah himpunan bagian dari R atau bilangan real, himpunan A adalah himpunan bagian dari bilangan real, maka terdapat bilangan real B itu dikatakan sebagai batas atas himpunan A apabila B itu adalah lebih besar dari suatu X, di mana X merupakan anggota himpunan A. Nah, kebalikannya kalau batas bawah terdapat A lebih kecil daripada X untuk setiap X merupakan anggota dari himpunan A. Maksudnya bagaimana? Contohnya di sini himpunan A kita punya anggotanya itu adalah 1 kurang dari X dan X kurang dari sama dengan 3. Maka batas bawah dari himpunan A di sini itu adalah 1. Kenapa? Terdapat 1 di dalam hal ini contohnya tadi kita simbolkan sebagai A, itu kurang dari sama dengan X. X itu adalah anggota A. Anggota A itu apa? 1 sampai 3. Jadi 1 ini kan termasuk kurang dari anggota himpunan A. Dan batas atasnya adalah 3. Gitu. Kemudian yang ke B, nah ada contoh himpunan itu tidak memiliki batas bawah, jadi nggak ada batasannya teman-teman. Kalau yang A tadi kan ada batasannya, sementara yang B itu cuma X kurang dari 3. Cuma punya batas atas, dia tidak terdapat batas bawah. Begitu. Selanjutnya dari batas atas tadi dan batas bawah ada sifat selanjutnya yaitu batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Jadi batas atas yang paling kecil dan batas bawah terbesar. Batas atas terkecil dari himpunan A di sini kita sebut sebagai supremum atau sub A seperti ini. Jika terdapat B merupakan batas dari himpunan A dan setiap Y itu kurang dari B. Ada X itu anggota A sehingga Y itu kurang dari X. Itu jadi kalau B itu merupakan batas atas, kemudian si ada yang lebih kecil lagi teman-teman. Ada yang lebih kecil lagi dari B, sehingga Y itu kurang dari X. Contohnya gimana nih? Kalau kata-kata mungkin agak bingung ya. Jadi himpunannya masih sama, tadi dari 1 sampai 3. Batas atas terkecilnya itu adalah 3. Kenapa? Karena 3 ini merupakan batas atas yang paling kecil. Karena 3 ini nggak ada lagi yang lebih kecil dari 3. Dari batasan si himpunan A ini. Gitu. Kan batasannya itu angka 3 gitu di sini. Kemudian kalau batas bawah terbesar, sebenarnya batas atas itu bisa juga yang lain gitu, bisa juga 4, bisa 5 gitu, tapi yang paling kecil itu adalah 3. Nah, batas bawah terbesar di sini adalah 1. Begitu. Nah, kalau yang B tadi, yang himpunan B itu ada istilah di sini adalah infimum atau batas bawah terbesar. Batas bawah terbesar
Artinya dari batas bawah itu ada angka yang paling besar, tapi di sini nggak ada contoh ya di sini karena batas bawahnya kan nggak punya. Gitu. Nah, mungkin kita cari contoh ya dari batas bawah dan batas atas. Biar lebih clear. Nah, ini contoh untuk himpunan C, X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 2. Nah, batas atasnya di sini adalah, batas bawah terbesar atau infimum dari C di sini infimum. Sorry. Saya salah nulis. Infimum C di sini adalah 2. Karena batas bawah yang paling besar dia adalah 2. Gitu. Lalu apakah ada contoh lain? Misalkan contohnya di sini kita punya F. Terdiri dari 2 kurang dari X kurang dari 3. Nah, pertanyaan saya, supremum F berapa? Infimum F itu berapa, teman-teman? Ada yang tahu? Atau sudah ini? Sudah ngantuk ini? Masihkah Ngantuk saya, Bu. ngantuk? Kalau dari infimum dan supremum tadi, ada yang tahu berapa? Supremumnya berapa? Infimumnya berapa? Oke, supremumnya 3, infimumnya 2 ya. Jadi supremum itu adalah batas atas terkecil, kemudian infimumnya adalah 2. Oke. Oke, teman-teman aman ya. Kita lanjut kalau begitu. Masih ada materinya. Tadi ini sudah. Di sini aksioma kelengkapan. Aksioma kelengkapan di sini misalkan A merupakan himpunan bagian dari bilangan real, himpunan bilangan real dan A itu tidak merupakan himpunan kosong. Jika A memiliki batas atas, maka A memiliki batas atas terkecil. Dan jika A memiliki batas bawah, maka A memiliki batas bawah terbesar. Maka teman-teman tadi, kalau si himpunan itu memiliki batas atas, pasti dia punya batas atas terkecil. Kalau dia punya batas bawah, maka dia punya batas bawah terbesar. Seperti itu yang dimaksud dengan aksioma kelengkapan. Kemudian, setelah kita pelajari tadi, himpunan bilangan real itu ternyata dilengkapi oleh operasi penambahan, perkalian, dan memenuhi aksioma medan, aksioma urutan, dan aksioma kelengkapan. Itu disebut sebagai sistem bilangan real. Dan jadi tidak cuma himpunan bilangan real saja, tapi juga dilengkapi dengan operasi dan juga memenuhi ketiga aksioma ini, yaitu aksioma medan, aksioma urutan, dan aksioma kelengkapan. Oke, selanjutnya mengenai barisan. Barisan
barisan itu biasanya itu sering keluar teman-teman ketika dalam beberapa soal potensi akademik ya, tes potensi atau kemampuan dasar itu sering keluar soalnya. Nah, barisan itu dinotasikan dalam hal ini AN, barisan AN dari N sama dengan 1 sampai N tak terhingga, karena di sini adalah barisan yang tak terhingga. Nah, dari barisan ini biasa ditulis sebagai ini kurung kurawal, A dengan indeks X, lalu kurung kurawal tutup. Contoh barisan yang pertama yaitu barisan dari 2n-1, maka isi dari atau pola dari barisan 2n-1 itu seperti apa? Nah, kita tinggal substitusi saja nilai n ini dari n sama dengan 1 sampai tak terhingga. Jika kita substitusi n ini dengan 1, maka kita akan mendapati nilai suku pertama dari barisan ini adalah 2 kali 1 min 1, 1. Kemudian ketika n-nya kita ganti 2, maka kita mendapati pola yang kedua yaitu 2 kali 2 dikurang 1 atau 3 dan seterusnya. Begitu. Nah, kalau seperti ini berarti isi dari barisan itu adalah bilangan 2 terus atau monoton gitu ya teman-teman. Nah, sama halnya dengan contoh yang ketiga. Meskipun bentuknya seperti pecahan ini, maka tetap dia memiliki suatu pola dan termasuk dalam barisan. Nah, ternyata barisan itu dapat dikatakan sebagai monoton jika terdapat 4 jenis kemonotonan ini. Yang pertama monoton naik, monoton turun, kemudian tidak naik, dan juga bisa dikatakan tidak turun. Kalau naik seperti apa? Kalau naik itu berarti dia selalu lebih dari untuk pola sebelum dan sesudahnya. Pola setelahnya itu pola setelahnya itu selalu lebih dari pola sebelumnya. Kemudian kalau turun berarti pola sesudahnya itu kurang dari pola sebelumnya. Kalau tidak naik berarti bisa naik, bisa lebih dari atau bisa sama dengan. Kalau tidak turun berarti bisa kurang dari atau sama dengan. Nah, ternyata barisan itu juga bisa dikatakan terbatas dan juga bisa eh, tidak terbatas gitu ya. Terbatas atas dan terbatas bawah. Ini seharusnya bawah ini. Ya, ada terbatas di atas dan terbatas di bawah. Misalnya. Terbatas di atas jika terdapat suatu M itu lebih besar daripada barisan itu. Kemudian kalau terbatas bawah terdapat M itu lebih kurang dari barisan itu. Nah, teman-teman, mungkin di sini saya beri contoh ya, atau sudah saya cek di kolom chat dulu. Biar bisa tahu contohnya, saya share. Nah, untuk barisan naik. Barisan naik, tadi syaratnya adalah A, N plus 1 lebih dari AN. Contohnya, saya punya 2N plus 1.
Ini kalau kita ganti N-nya dengan dari N sama dengan 1 sampai tak terhingga, maka 2 diganti, N diganti 1, maka kita punya 3. N diganti 2, maka kita punya 5, 7, dan seterusnya gitu ya teman-teman, sampai 2N plus 1. Nah, ini disebut sebagai barisan naik. Nah, pertanyaan saya, kalau saya punya N per N plus 1, dari N sama dengan 1 sampai N sama dengan tak terhingga, ini apakah naik atau turun? Coba, kira-kira bagaimana teman-teman? Naik. Boleh dituliskan angkanya berapa saja itu, barisan itu? Setengah, satu per dua, Mm-mm, 2/3, mm-mm. 3/4. Oke, berarti naik atau turun, Mas? Naik. Naik. Ish, sorry. Kalau N sama dengan 1, maka kita punya 1/2. Kalau N sama dengan 2, kita punya 2/3. N sama dengan 3, kita punya 3/4. N sama dengan 4, kita punya 4/5. Dan seterusnya sampai N, N plus 1. Jadi ini termasuk barisan yang naik. Kenapa? Karena di sini setengah itu kurang dari 2/3. Kemudian 2/3 itu kurang dari 3/4. 3/4 itu kurang dari 4/5. Gitu ya teman-teman. Lalu bagaimana contoh barisan yang turun? Barisan turun tadi kalau AN plus 1 itu lebih besar dari AN. Contohnya, 1 min 2N. 1 min 2N, maka kita punya 1. Kalau N-nya kita ganti dengan 1, maka kita punya min 1. N kita ganti dengan 2, kita punya min 3. N kita ganti 3, kita punya min 5. Dan seterusnya gitu ya. Karena di sini min 1 lebih besar dari min 3, kemudian min 3 lebih besar dari min 5, maka barisan ini termasuk dengan barisan turun. Gitu. Sampai di sini bisa ya? Sabu. Bisa. Nah, kalau saya punya bentuk barisan seperti ini, 1, 1, 2, 2, 3. Ini termasuk barisan naik atau barisan turun? Tidak turun, Bu. Hmm? Tidak turun, Bu. Barisan tidak turun. Kenapa kok tidak turun? Karena dia nggak pernah turun, Bu, gitu ya. Karena
kenapa dia nggak naik? Padahal kan dia selalu naik ini nih, ke atas terus gitu kalau diplotkan. Karena di sini ada yang sama, 1 sama 1. Tapi 1 kurang dari 2, 2 sama 2, 2 kurang dari 3. Jadi itu termasuk Bisa dengan, naik, bisa turun. iya, jadi AN plus 1-nya itu bisa lebih dari, juga bisa sama dengan dari AN. Gitu. Jadi dia termasuk barisan yang tidak turun. Gitu. Kemudian, kalau yang tidak naik seperti apa? Kalau yang tidak naik, berarti misalkan 1, 1, sepertiga, sepertiga, kemudian 1/6, 1/9, 1/9 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini karena AN plus 1 itu kurang dari sama dengan AN, maka dikatakan barisan ini tidak naik. Gitu. Bisa ya, teman-teman ya? Nah, kalau bentuknya seperti ini. Ini termasuk barisan apa? Tidak naik dan tidak turun, Bu. Barisan stuck, kata Mas Indrohan. Barisan tidak naik dan tidak turun, betul, Mbak. Karena dari polanya ini tidak bisa dipastikan tidak naik dan tidak turun. Kemudian, kita sudah membahas barisan, kemonotonan barisan, selanjutnya keterbatasan barisan. Tadi kan ada terbatas di atas dan terbatas di bawah. Sekarang saya kasih contoh. Aduh, sorry. Kalau saya punya 1/n, di sini kan bentuk barisannya kan 1, kemudian setengah, sepertiga, ini ya. Nah, barisan ini termasuk terbatas atau tidak? Jika terbatas, maka batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, teman-teman? Terbatas, oke. Terbatas bawahnya berapa, batas atasnya berapa? Oke, betul. Terbatas batas bawahnya, batas atas, kenapa? Karena nilai dari anggota himpunan ini akan seakan mendekati nilai 0 gitu ya, teman-teman. Akan
selalu turun karena ini termasuk barisan turun. Turun sepertiga, seperempat, seperlima gitu ya. Nah, ternyata tapi barisan ini punya batas atas karena dimulai dari bilangan 1 di sini. Maka bisa dikatakan batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 1 di sini. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan kira-kira? Dari kalau dipelajari dari BMP itu sampai modul 4 ya teman-teman ya. Udah mulai paham. Sambil saya carikan ini ya, apa tuh absensinya? Apakah? Oh, oke. Kalau N-nya negatif, bisa nggak Bu gitu ya? Maksudnya dimulainya dari negatif bisa. Indeks itu kan nilai N di situ kan hanya indeks ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini ya. Misalkan di sini kita punya eh, seper N gitu. N di sini dimulai dari negatif 1 sampai, sorry, misalkan negatif 3 sampai N sama dengan negatif 1. Berarti himpunan ini itu terdiri dari 1/-3, 1/-2, dan 1/1. Atau -1/3, -1/2, -1. Tapi tentu ada pengecualian di sini. Misalkan teman-teman mencari 2n-1. N dari -1 sampai tak terhingga. Tapi kecuali N tidak boleh sama dengan 0 misalkan. Harus ada tambahan syarat seperti itu. Sorry, ini maksud saya ketika di ini ya, kalau dalam hal ini 2n-1 nggak apa-apa, -1 sampai tak terhingga misalkan. Ini boleh. Tapi kalau dalam kasus seperti ini, seper N gitu kan nggak boleh pecahan itu penyebutnya itu sama dengan 0. Maka di syaratnya harus ada pengecualian kalau N nggak boleh sama dengan 0. Tapi kalau misalkan 2n-1 mulainya dari n-1 seperti ini boleh saja. Misalkan -1 berarti kan -3, kemudian kalau -2 berarti sorry, -1 berarti -2, -1, -3, -2 berarti -5 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi boleh gitu maksudnya, Mbak. Hmm. Kalau yang naik berarti tidak terbatas ya. Sebenarnya bisa terbatas kalau dia ada batasannya seperti itu. Contohnya naik yang terbatas. Sebentar saya cariin. Nih contohnya ya.
Saya punya barisan negatif n kuadrat sama dengan anggota himpunannya adalah negatif 1, kemudian negatif 4, negatif 9, dan seterusnya. Nah, dia batasannya itu adalah batas atasnya di sini adalah negatif 1. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, saya coba ambil soal di BMP ya, di tes formatif ya. Nah, saya punya di sini soal nilai mutlak dari 4x min 3 itu sama dengan 7. Ini soal nomor 2 dari tes formatif 2. Halaman 4.29. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan ini, teman-teman. Ada yang sudah mencoba? Belum. Belum. Nah, dari sifat dari nilai mutlak, tadi kan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika ada nilai mutlak A, maka berlaku A atau min A jika A-nya itu ini lebih dari 0, kalau yang di sini itu A-nya kurang dari 0, gitu ya. Nah, karena di sini 4x sama 4x min 3 sama dengan 7, kita bisa bentuk menjadi, karena positif gitu ya, maka 4x min 3 sama dengan 7. Karena diambilnya adalah nilainya positif. Atau bisa juga 4x min 3 itu sama dengan negatif 7 ketika nilainya negatif dari nilai mutlak ini. Nah, kita selesaikan satu persatu. Ketika 4x min 3 sama dengan 7, maka kita punya 4x min 3 ditambah 3, 7 ditambah 3. Kenapa ditambah 3? Yaitu unsur inverse-nya. Sehingga kita punya 4x sama dengan 10. Atau kedua ruas kita bagi dengan 4, maka kita punya 5/2. Ini untuk yang sama dengan positif ya, sama dengan 7. Yang kedua, kalau kita punya 4x min 3 sama dengan negatif 7. Sehingga kita punya 4x min 3 ditambah 3. Di sini negatif 7 ditambah 3. 4x sama dengan negatif 4. Kedua ruas kita bagi dengan 4. Sehingga kita punya negatif 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1. Jadi ketemulah nilai penyelesaiannya. Dari ini X itu 5/2 dan negatif 1. Atau ini juga bisa dibentuk ke pecahan campuran yaitu 2,5. Seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, coba saya cari soal lagi, teman-teman. Gerakan sendiri bisa, Bu. Bisa ya. Ya. Yang tes formatif 1 sekarang.
Kalau bentuknya sorry. Kalau bentuknya seperti ini, 2x plus 8 kurang dari 4x min 6. Bagaimana cara menyelesaikannya, teman-teman? Ini soal nomor 7, tes normatif 1, halaman 4.15. Modul 4. Bisa? Bentar. Ya. Ada yang sudah mencoba? Caranya bagaimana? Caranya kita operasikan. Pertama, yang memiliki variabel. Yang memiliki variabel misalkan kita operasikan di ruas sebelah kiri. Sehingga kita punya di sini 2x min 4. Lalu yang konstanta di sebelah kanan, ruas sebelah kanan. Ini. Sehingga 2x min 4x kita punya min 2x. Kemudian ruas sebelah kanan kita punya negatif 14. Nah, perlu diingat, di sini saya akan membagi kedua ruas atau saya kalikan. Saya kalikan kedua ruas dengan negatif setengah. Sehingga seperti ini, tanda pertidaksamaan ini akan terbalik. Karena tadi berdasarkan sifat pertidaksamaan dari operasi perkalian. Kemudian min 14 saya kalikan juga dengan min setengah. Sehingga di sini saya punya X lebih dari sama dengan 7. Gitu teman-teman. Maka nilai atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini yaitu X lebih dari sama dengan 7. Gini. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya kasih soal? Izin Bu, Boleh? kalau dibagi dua aja boleh nggak Bu? Boleh. Sama Boleh ya. aja kan? Boleh. Jadi itu bukan patokan baku ya Bu ya? Bukan, tadi saya karena mengacu pada sifat ini nih saya tunjukkan ya. Sebentar. Nah, saya berpatokan dari sini. Saya berpatokan dari sini, pengalian dari aksioma urutan pertidaksamaan. Dari yang ke B, pengalian yang B di sini. Karena kan kalau dia dikalikan dengan suatu bilangan yang kurang dari 0, maka tandanya akan berubah gitu. Tapi sebenarnya jika kedua ruas juga dibagi dengan bilangan negatif juga akan berlaku sama. Sebenarnya perkalian dan pembagian itu kan cuma kebalikan gitu ya. Gitu. Oke Bu, makasih Bu. Oke. Bisa. Nah, kalau yang operasi kuadrat tadi teman-teman. Ya. Lanjut di sini. Saya punya bentar. X pangkat 3 min 2X sama dengan 0. Nah, himpunan penyelesaiannya ini berapa, teman-teman? X-nya nilainya berapa?
Mm-mm. Terus, oke, Mas Rifki sudah benar ya. Jadi X kali X kuadrat min 2. Jadi kita faktorkan X kali X kuadrat min 2. Kemudian berarti di sini kita punya X sama dengan 0. Misalkan, kemudian atau X kuadrat min 2 sama dengan 0. Sehingga kita punya X kuadrat sama dengan 2. Maka nilai X-nya adalah X1 akar 2. Kemudian X2 di sini adalah negatif akar 2. Nah, yang X sama dengan 0 di sini ini kita anggap sebagai sebagai X3. Karena di sini X3 itu, X di sini pangkatnya 3, maka penyelesaian dari X-nya itu punya 3, teman-teman. Ada X3 sama dengan 0, X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan negatif akar 2. Gitu ya. Nah, satu lagi, ketika saya punya X kuadrat min 2, X gini ya. Min 3 mungkin ya. Bentar. Min 4X. Sebentar. Min 6X. Min atau plus 8. Nah, ini faktornya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau tanda di belakang itu positif, maka tandanya itu sama. Samanya ngikut mana? Ngikut yang di tengah. Berarti tandanya negatif dan negatif. Nah, angkanya berapa? Angkanya itu faktor dari 8. Faktor dari 8 itu apa saja? Oh, ada 1 dan 8. Kemudian 2 dan 4. Biar bisa menghasilkan negatif 6, maka tentunya kita pilih yang 2 dan 4 di sini. Sehingga ketemulah X min 2 dan X min 4. Penyelesaiannya X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, berhubung waktunya sudah habis, boleh silakan diisi presensi daftar hadir di kolom chat, linknya sudah dibagikan ya. Nah, sebelum saya akhiri, boleh kita foto bersama dulu. Yang bisa open cam, boleh open cam. Oke, terima kasih. Saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga dimudahkan untuk tutorial online-nya. Masih ada sesi 5, 6, 7, dan 8 ya. Masih ada 1 kali sesi lagi untuk teorema matematika dasar nanti tanggal 18 November. Baik, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada sore hari ini, dan mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian saya. Terima kasih, sampai ketemu di sesi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.